Bapak Ibu teman-teman terkasih dalam Kristus, selamat siang. Temanya tentang gandum dan lalang. Yesus membiarkan, Tuhan kebun membiarkan bahwa lalang itu tumbuh bersama dengan gandum. Lalu apa yang bisa kita refleksikan dari Injil hari ini? Saya akan bagi menjadi 4 poin besar. Semoga ini membantu Anda dalam merefleksikannya. Poin yang pertama, Bapak Ibu teman-teman, adanya sebuah realitas kejahatan yang dijumpai oleh kita setiap harinya. Ada banyak berita tentang terorisme, perang, apalagi tindak kekerasan, intoleran, tawuran, korupsi, pembunuhan, perampokan, ketidakadilan, penindasan, mewarnai begitu banyak pemberitaan di koran, majalah, radio, di televisi, media sosial, bahkan juga media online hampir setiap harinya. Seakan-akan dalam bayangan saya, seolah-olah dunia ini kok dikuasai oleh yang namanya dosa, dikuasai oleh namanya kejahatan, ketidakjujuran, kemunafikan, bahkan juga keegoisan. Nah, maka kalau kita merefer kembali dalam kitab Kejadian 1 ayat 31 dikatakan bahwa bukankah pada akhir penciptaan dunia dan segala isinya Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka pertanyaan dalam poin pertama, tetapi mengapa ada begitu banyak kejahatan dan penderitaan di dunia ini? Ditambah lagi pertanyaannya dalam poin pertama, apakah ada yang salah dalam karya penciptaan Allah itu? Poin pertama. Poin yang kedua, maka berhadapan dengan kejahatan, saya nggak tahu Anda, kadang-kadang merasa begitu gemas, inginnya langsung menghancurkan bahkan memusnahkannya. Rasanya tidak bisa mentolerir adanya sebuah kejahatan yang terjadi begitu saja dibiarkan. Minimal kalau tidak dihukum mati, ya paling tidak pelaku kejahatan harus dihukum semaksimal mungkin setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan supaya mengalami jera atau sadar. Dan ada banyak pengalaman-pengalaman di media sosial sekarang, televisi, yang membuat sebetulnya geram. Mengapa harus terjadi seperti ini? Kok hukum semakin lemah? Ada keinginan gemas. Dan itu sebetulnya dilukiskan dalam Injil hari ini. Itulah sikap yang dimiliki ternyata oleh para pekerja kebun gandum itu. Dia mengatakan, Tuhan, bolehkah kami mencabuti lalang tersebut? Namun yang aneh dalam perumpamaan hari ini, bahwa pemilik kebun gandum tidak menyetujui usulan para pekerja yang ingin mencabuti lalang yang tumbuh di antara gandum itu. Pemilik kebun gandum malah membiarkan lalang itu tumbuh bersama-sama dengan gandum. Nah, pengalaman ini ternyata dalam penjelasan perumpamaan ini, Tuhan Yesus mau memberikan kamus dengan mengartikan perumpamaan itu. Kita tahu bahwa ladang adalah dunia. Gandum itu gambaran dari simbol kebaikan. Lalang itu gambaran dari simbol kejahatan. Apalagi pemilik kebun anggur adalah Tuhan sendiri. Musuh yang menaburkan kejahatan adalah sang iblis. Maka pertanyaan di poin yang kedua, apakah dengan penolakan atau membiarkan itu tidak berarti Tuhan kita membiarkan adanya kejahatan di dunia ini? Apakah Tuhan sengaja membiarkan iblis itu menguasai dunia kita? Poin yang ketiga, alasan yang dipakai oleh sang pemilik kebun gandum adalah agar gandum tidak ikut tercabut pada saat para pekerja mencabuti lalang. Mengapa? Karena akar gandum dan lalang saling terkait dan juga berbelit. Kalau Anda mengartikan dalam bahasa Inggrisnya pun juga sebetulnya gandum dan lalang itu punya satu kemiripan. Gandum itu wheat, sedangkan lalang itu adalah weeds. Kalau tanpa bisa mendengar, kita akan mencoba sama bahwa gandum dan lalang itu dalam bahasa yang kurang lebih serupa ketika diartikulasikan. Dan Tuhan mau menyatakan bahwa sebenarnya, ini poin inti ketiga, kebaikan dan kejahatan itu ada bersama-sama dengan kita. Bahwa kejahatan dan kebaikan ada bersama-sama dalam diri kita. Sulit sekali kita membuat yang namanya garis tegas yang bisa memisahkan antara kebaikan dan kejahatan dalam diri kita. Mengapa? Karena kita ini adalah kombinasi antara kebaikan dan juga kejahatan. Kita sekaligus memiliki potensi sebagai orang suci, sebagai santo santa,
tetapi di balik itu kita juga memiliki potensi sebagai seorang pendosa besar. Tidak ada manusia yang sepenuhnya baik atau sempurna. Bahkan sebaliknya, tidak ada manusia yang seluruhnya itu jahat. Setiap manusia mempunyai sisi terang dan gelap sekaligus. Dan di dunia ini tidak ada yang namanya kebaikan total. Tidak ada yang namanya keindahan total. Dan tidak ada yang namanya kesucian total. Dari pengalaman ini, saya mau menekankan juga bahwa ternyata di dunia ini juga tidak ada yang namanya keburukan total. Manusia kita adalah realitas yang kompleks dan penuh dengan misteri. Mengapa? Karena pengalaman jatuh dalam dosa pertama dan juga kedosaan kita setiap harinya, ini yang membuat kita semakin menjadi manusia yang terpecah-pecah. Menjadi manusia yang lemah, yang mudah kacau, mudah goncang, mudah diombang-ambingkan antara kebaikan dan juga kejahatan. Satu pihak ada dorongan terus-menerus untuk mengarahkan hidup kepada kebaikan, kesucian bahkan juga kesempurnaan. Tapi di lain pihak ternyata ada pula dorongan, kecenderungan kuat untuk kita mencari kenikmatan egois yang membuat jatuh dalam hal kedosaan. Maka ambiguitas ini itu merupakan ciri kehidupan di dunia ini. Manusia yang berciri hitam putih hanya kita dapati atau jumpai dalam dongeng atau sinetron di televisi. Dan tidak akan kita jumpai sebetulnya dalam kenyataan hidup yang sebenarnya. Poin yang keempat, yang terakhir. Ketika menciptakan manusia, Tuhan kita menanamkan yang namanya kebaikan dalam diri kita. Nah, oleh karena itu Tuhan yakin bahwa kebaikan itu akan menang. Maka dengan sabar Tuhan menantikan pertobatan kita. Maka dalam perumpamaan yang lain dilukiskan seperti seorang bapak yang dengan sabar dan juga penuh harap menantikan kedatangan anaknya yang minggat dari rumahnya. Maka memerangi atau meminimalisir kejahatan hanya dapat dilakukan dengan cara memperbanyak kebaikan. Saya ulang yang ini. Memerangi atau meminimalisir kejahatan hanya dapat dilakukan oleh kita dengan cara memperbanyak kebaikan. Tidak ada gunanya mengutuk kegelapan. Tidak ada. Lebih dari itu sebetulnya bermanfaat kalau kita menyalakan pelita untuk menyebarkan pengaruh yang baik. Dua sisi yang sama, baik dan jahat, fokusnya bukan kepada kejahatan tetapi fokusnya kepada kebaikan. Maka tidak bisa kita melawan kejahatan dengan kekuatan sendiri. Bacaan kedua mengatakan bahwa bahkan hidup doa kita, cara kita berdoa pun seringkali tidak mungkin bisa sempurna kalau tidak ada peran Roh Kudus. Maka pengalaman mengaktualisasikan kebaikan ini itu bisa hadir dalam diri kita kalau kita mengandalkan yang namanya Roh Kudus. Membiarkan Roh Kudus menguasai hidup kita. Dan itulah kepenuhan hidup kita. Dan maka yang menarik lagi dalam poin yang keempat, saya mau menekankan bahwa perumpamaan hari ini adalah kenyataan bahwa benih lalang itu disebarkan musuh waktu semua orang tidur. Artinya, kejahatan bisa menguasai hidup kita saat kita lengah. Dalam bahasa Jawa, ora eling lan waspada. Lalai, tidak berhati-hati. Dan dalam bahasa spiritualitas, ketika kita tidak dapat bersikap tegas terhadap yang namanya godaan. Maka begitu kuat pengaruh baik dan juga pengaruh jahat itu berperang dalam diri kita. Maka pertanyaan refleksi di poin keempat adalah, mungkinkah kita setia kepada nilai-nilai kebaikan ketika pengaruh negatif dan jahat begitu dominan dalam hidup sehari-hari kita, bahkan dalam hidup menggereja kita? Apakah kita berani berbeda dengan suasana lingkungan yang tidak baik? Itu yang direfleksikan. Maka 4 poin ini saya akan tutup sebetulnya dengan pesan yang bagi saya cocok dengan hari ini, ada tentang pesan dari Bunda Teresa. Bunda Teresa merefleksikan hal yang begitu sangat kuat dengan mengatakan bahwa teruslah berbuat baik. Bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun juga, teruslah berbaik hati. Bila engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun juga, teruslah menjadi orang jujur dan terbukalah.
Bila engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain jadi iri. Tapi bagaimanapun juga, tetap jadilah orang yang berbahagia. Bila engkau sukses, engkau akan mendapat beberapa teman yang palsu dan juga beberapa sahabat sejati. Tapi bagaimanapun juga, tetaplah jadi orang sukses. Apapun yang engkau bangun selama bertahun-tahun, bisa jadi akan dihancurkan orang lain hanya dalam satu malam. Tapi bagaimanapun juga, bangunlah dan terus berkarya. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang. Tapi bagaimanapun juga, teruslah berbuat baik. Bagaimanapun juga, berikan yang terbaik dari dirimu sebaik-baik yang dapat engkau lakukan. Pada akhirnya, engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhan, bukan urusan engkau dan mereka. Begitu. Maka saya akan tutup dengan lagu, boleh? Ini inspirasinya dari pelayanan selama 2 tahun di penjara. Ini lagu ini selalu dinyanyikan oleh para nabi. Dan ini bagi saya menjadi kekuatan dalam refleksi kita hari ini untuk terus melakukan perbuatan baik. Dengan judulnya Tuhan akan selalu menolongku dan menolongmu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Refrennya ya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Maka pesan singkatnya hari ini, Bapak Ibu teman-teman, teruslah berbuat baik. Jangan fokus kepada yang namanya kejahatan, tapi kepada kebaikan. Maka mari tanda sejenak kita mohon rahmat Allah supaya Allah sendiri yang juga memberikan rahmat
hati yang baik, semangat kesetiaan untuk selalu menjadi para murid yang baik, menyebarkan kebaikan. Dan juga seperti Bunda Teresa yang mengingatkan kita untuk terus berbuat baik. Karena pada akhirnya engkau akan tahu bahwa semua yang kita lakukan adalah urusan antara kita dengan Tuhan, bukan urusan kita dengan manusia.